Halo semua, namaku Juliet, umurku 30 tahun. Tidak tahu kenapa, saya tidak memiliki pacar. Tidak, saya harus berusaha. Saat membuka pintu, saya akan menarik perhatian para pria. Tapi mereka tidak peduli padaku. Bahkan ada pria yang berebutan pacar denganku. Saya datang ke toko ayahku. Saat dia bertemu denganku, dia akan menyuruhku mencari pria untuk menikah. Tapi saya tidak berpikir saya terburu-buru. Percayalah, aku bisa menemukan cinta sejati. Tapi dia menaruh saus salad di wajahku, agar aku sadar dan pergi bekerja. Baiklah, aku akan mulai bekerja. Tapi, cinta datang terlalu cepat. Seorang pria berambut pirang menusuk hatiku. Tapi ayahku menyela saya. Saya lihat ke belakang dan menyadari pria itu sudah hilang. Jadi aku terpaksa menemui ahli emosional legendaris. Dia telah membentuk banyak kekasih di industri hiburan. Saya yakin dia bisa membantuku. Aku mengatakan kepadanya tentang pria berambut pirang itu. Dia meminta saya untuk melakukan bagaimana cara saya bercium. Tapi dia malah bilang saya terlalu bau. Dia menggunakan benang dan mengeluarkan sebuah daging ayam. Haha. Saya sangat malu. Lalu aku maju dan menciumnya. Tapi dia bilang itu mengerikan. Haya. Saya tidak punya harapan lagi. Aku tidak akan pernah bertemu pangeranku lagi. Tapi dia bilang ini tidak pasti. Dia memperkenalkan saya ke acara realitas kencan. Mungkin aku bisa bertemu kekasih impian. Tapi acara itu mengatakan harus terlihat sangat cantik. Jadi dia membawaku ke bengkel untuk agar saudaranya bisa membantuku. Mereka memotong kuku saya dengan penajam. Dengan lilin mereka mencabut seluruh bulu tubuh saya. Dan juga menyedot lemak saya. Dengan begini, aku menjadi orang baru. Tiba-tiba saya menjadi populer. Lalu aku dengan bersemangat pergi ke acara itu. Saya bertemu pria berambut pirang itu, Grant. Setelah berkenalan, dia memutuskan untuk memilih saya. Ternyata dia juga punya perasaan padaku. Kami pergi ke restoran untuk makan malam. Lalu saling berkenalan. Kami menemukan hobi kami sama. Dia juga ingat saya yang masih gemuk. Kami melewati hari yang indah. Lalu aku membawanya bertemu orang tuaku. Tapi orang tuaku tampak sedikit bermusuhan dengannya. Dan dia juga menjatuhkan guci nenek. Ini adalah sebuah bencana. Ayahku pasti sangat membencinya. Lalu Grant membawaku ke toko perhiasan. Kemudian dia melutut dan melamar saya. Tentu saya menyetujuinya, meskipun orang tuaku tidak menyukainya. Tapi aku menyukainya. Pada akhirnya mereka terpaksa setuju. Seluruh keluarga datang ke rumah Grant. Bertemu orang tuanya. Tapi apakah mereka bereaksi berlebihan? Bahkan pelayan sedikit aneh. Setelah pertemuan itu, aku memberitahu ayahku lagi bahwa saya ingin menikahi Grant. Tapi ayahku masih ingin aku menikah dengan orang lain. Haya. Sangat tak berdaya. Lalu aku pergi ke perencana pernikahan. Tetapi dia mengabaikan ide-ide kami. Dia membuat rencananya sendiri. Kemudian Grant memperkenalkan pengapit pengantin Andi ke saya. Ini adalah gadis yang seksi. Dan mereka telah bertunangan. Tuhan. Saya merasakan rasa krisis yang sangat besar. Tiba-tiba merasa diriku sangat rendah. Wanita ini masih begitu dekat dengannya. Dan saya tidak boleh marah. Dan harus berpura-pura berteman baik dengannya. Kami pergi ke toko gaun pengantin untuk memilih baju pengantin. Tapi dia memilih gaun ini. Apakah dia memiliki dendam denganku? Lalu karena aku ceroboh, aku menabrak kotak listrik. Aku tersengat listrik hingga pingsan. Ketika aku bangun, aku menyadari diriku bisa mendengar suara hati orang lain. Kudengar semua orang ini mencoba mengacaukan pernikahanku. Dia ingin merebut Grant dariku. Ini membuatku emosi hingga saya memukulnya. Aku bertemu ahli emosional untuk menyelesaikan masalah. Dia meyakinkan saya bahwa ini tidak apa-apa. Aku mencoba untuk percaya apa yang dia katakan. Tapi di dalam hatiku, aku sangat takut. Pada hari pesta, wanita itu kembali muncul. Aku bilang ke Grant, aku percaya padanya. Dia juga berjanji untuk tidak mengkhianatiku. Kemudian pada hari pernikahan, aku bangun dan menyadari bahwa aku memiliki jerawat yang besar. Bahkan aku tidak bisa mengeluarkan jerawat itu. Jadi saya mengeluarkan dengan tang. Tapi karena terlalu kuat, air nanah menyemprot saya langsung ke dinding. Ketika aku sampai di aula pernikahan, aku melihat wanita itu berciuman dengan Grant. Ini membuatku sangat sedih. Itulah yang saya khawatirkan. Saya pulang rumah. Aku melihat Grant mengirimiku sekamar bunga. Kemudian bermain musik di lantai bawah dan memohon pengampunan saya.
Ayahku masih terus memintaku untuk menikahi pria lain. Tapi aku tidak ingin. Setelah beberapa kali bujukan ayahku, saya menyerah. Pada hari pernikahan, saya mengingat kembali masa-masa bersama Grand. Aku benar-benar tidak bahagia. Lalu ayah tiba-tiba keberatan. Berharap aku mengejar cinta sejati. Dia menunjukkan padaku majalah di mana Grand meminta maaf padaku. Jadi saya segera mengendarai sepeda motor saya dan menaiki tangga untuk menemukannya. Tapi aku tidak bertemu dengannya. Tepat ketika aku kecewa, aku tidak sengaja terjatuh, pas tertangkap oleh Grand. Dengan begini, kami sudah menikah. Pakar emosional menjadi saksi kami. Ceritanya berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton. Drama ini dapat dikatakan kotor dan lucu. Ini membuatku tertawa tanpa henti. Baiklah, ini adalah film dating movie. Jangan lupa like dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.